Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Unika Santo Paulus Ruteng tarik mahasiswa KKN bentuk posko tanggap darurat gempa Flores. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Sekretaris Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Tarsianus Golo. Selamat pagi Pak Tarsi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Tarsi pagi ini? Ya, puji Tuhan sehat ya, meskipun gempa susulan masih terjadi tapi masih aman, terkendali. Oke, ya mudah-mudahan tetap aman Pak Tarsi ya, Pak Tarsi ya. Ya, siapa? Oke, Pak, ini kita dapat informasi kalau dari Unika Santo Paulus Ruteng ini tarik mahasiswa yang sedang KKN begitu Pak Tarsi ya? Ya. Baik, Ya, ini bisa diceritakan Pak Tarsi, ini bagaimana kondisi mahasiswa KKN yang sebelumnya ditempatkan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk proses memastikan seluruh mahasiswa berada dalam kondisi aman Pak Tarsi. baik, terima kasih. Ini izin menyampaikan informasi terkini terkait dengan apa yang terjadi dengan mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan pertama tentunya mewakili pimpinan Unika, kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Labuan Bajo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan informasi mengenai langkah-langkah strategis pasca gempa Flores yang terjadi pada 15 Agustus kemarin. Kami juga menyampaikan rasa keprihatinan dan duka yang mendalam atas musibah bagi masyarakat Flores yang terdampak, secara khusus rasa simpati dan solidaritas kepada seluruh masyarakat dan juga dosen dan tenaga pendidikan Unika yang juga terdampak melalui gempa ini. Pada prinsipnya Unika selalu memegang teguh prinsip utama dalam kondisi seperti ini, yaitu keselamatan manusia menjadi prioritas. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan tadi bahwa kita melakukan penarikan terhadap mahasiswa KKN dan ini merupakan instruksi rektor sendiri untuk menanggapi situasi darurat saat ini. Nah, sejak gempa terjadi kemarin, kita sudah memiliki prioritas utama, yaitu mempertimbangkan soal keselamatan mahasiswa. Nah, karena itu melalui panitia kuliah kerja nyata tematik dan juga Gentaskin, dalam hal ini dosen pendamping lapangan, berupaya untuk terus melakukan komunikasi dan pendataan itu pasca terjadinya gempa sejak 15 Agustus kemarin. Ya, memang sedikit terkendala dengan jaringan komunikasi yang terputus di beberapa wilayah, sehingga ini juga menyulitkan kami untuk mendapatkan data akurat terkait dengan kondisi korban, lalu untuk memetakan tingkat urgensi dan juga
akses ke wilayah-wilayah yang terdampak, terutama di mana mahasiswa kami ditempatkan di seluruh Kabupaten Manggarai Timur. Ya. Dan sampai hari ini memang kondisi kita ada beberapa mahasiswa yang mengalami luka, dan ada yang sedang dirawat di rumah sakit, dan itu terpantau melalui komunikasi melalui dosen pendamping lapangan bersama pemerintah desa di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, saat ini Unika untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan pertolongan dan berada pada titik yang dapat dijangkau, kita melakukan evakuasi dengan ambulans yayasan pada beberapa titik. Memang ini tidak bisa dilakukan secara serentak karena memang mempertimbangkan kondisi skala prioritas dan juga akses ke lokasi-lokasi atau desa tempat anak-anak ini melakukan KKN. Tapi sementara waktu, anak-anak kita saat ini sudah dihimbau untuk berada pada tenda-tenda darurat pada kondisi yang aman sambil menunggu penjemputan dari seksi panitia humas KKN tematik tahun 2026 ini. Itu gambaran sementara terkait kondisi keberadaan mereka saat ini. Saya kembalikan. Oke, Pak, ini kami juga turut prihatin Pak ya, atas yang terjadi terhadap adik-adik mahasiswa Unika yang saat ini sedang menjalankan KKN namun terdapat bencana begitu Pak. Ini di tengah keputusan menarik mahasiswa sendiri, Unika sendiri tetap membuka kesempatan bagi mahasiswa yang aman dan bersedia untuk menjadi relawan begitu. Betul ya Pak? Ya, tepat sekali Pak. Penarikan mahasiswa KKN ini memang tidak berarti bahwa kita tidak berarti bahwa mahasiswa itu tidak boleh membantu masyarakat. Kita tetap memberi ruang sebagai universitas, memberi ruang kepada mahasiswa. Namun kita harus memastikan bahwa mahasiswa melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan ini dalam kondisi yang aman, lalu juga secara sukarela, ya. Dan tentunya perlu mendapat persetujuan dari universitas sehingga ruang untuk terlibat sebagai relawan kemanusiaan itu tetap ada, tetapi perlu ditegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan lagi bagian dari KKN tematik, melainkan murni kegiatan kemanusiaan dan pengabdian secara sukarela. Ya. Karena itu yang kita tegaskan melalui pimpinan bahwa kita saat ini sedang berupaya untuk melakukan koordinasi pembentukan posko tanggap darurat kampus, posko tanggap darurat Unika, untuk bisa kemudian memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nyata, juga memperhatikan kompetensi mahasiswa, kondisi keselamatan mahasiswa, serta arahan dari pemerintah daerah tentunya dan BPBD, untuk bagaimana kemudian mahasiswa yang tergerak untuk menjadi relawan ini bisa tersalurkan secara tepat, aman, dan juga bisa memastikan yang paling pertama bahwa keselamatan mereka itu terjamin, itu yang dipertimbangkan. Ya. Oke, Pak Tarsi, ini kalau dilihat sendiri Pak Tarsis dengan kegiatan sebelumnya ini, sebelumnya kan Unika menerjunkan mahasiswa dalam program KKN tematik begitu. Ini bagaimana penarikan ini mempengaruhi keberlanjutan program pengabdian yang sedang berjalan di desa-desa itu sendiri, Pak Tarsi? Iya, oke, baik. Bahwa penarikan mahasiswa ini merupakan keputusan dalam situasi force majeure, ya, situasi darurat. Ya. Jadi kampus Unika tidak berarti menghentikan tanggung jawab pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi sampai hari ini kita KKN tematik dan Gentaskin untuk semua programnya kita hentikan, tetapi pengabdian, ya, juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita akan tetap salurkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, tetapi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini, yang dipertimbangkan paling utama adalah keselamatan mahasiswa harus ditempatkan di atas keberlanjutan kegiatan KKN itu sendiri. Nah, jadi yang dihentikan sementara adalah aktivitas KKN di lokasi terdampak atau berisiko, bukan semangat pengabdian kita terhadap masyarakat. Ya, dengan demikian, ya, keselamatan mahasiswa tetap terjamin, tetapi semangat pengabdian kepada masyarakat juga tetap hidup dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi bencana saat ini. Ya. Oke, Pak Tarsi, ini dari Unika sendiri bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana dan pihak terkait agar bantuan maupun relawan mahasiswa benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan sendiri, Pak Tarsi? Oke, baik, ya, terima kasih. Sejak penarikan kemarin kita tentunya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi untuk
koordinasi saat ini ya, bahwa Unika tidak ingin dengan makanya tadi Unika membentuk posko darurat itu juga bagian dari salah satu tugas nanti untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana dan pihak terkait termasuk keuskupan mungkin. Ya. Kami terlebih dahulu berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi dan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah kebutuhan tersebut teridentifikasi, barulah kemudian nanti Unika Santo Paulus Ruteng menentukan bentuk bantuan atau tenaga relawan yang diperlukan. Misalnya, ya jika dibutuhkan dalam pendampingan anak atau mungkin ya yang saat ini paling dibutuhkan juga dukungan psikologis ya, trauma healing kepada masyarakat ya. Kita tentu bisa mengkoordinasikan tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk bisa membantu pemerintah daerah dan juga terlebih khusus membantu masyarakat yang terdampak sebagai relawan ya. Begitu juga untuk dukungan psikososial, pendataan, distribusi bantuan dan bidang-bidang lainnya. Ya. Dan dengan pola kerja seperti ini kita berharap bahwa relawan yang Unika kirim atau relawan Unika ya dikirim benar-benar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehingga tidak justru menambah persoalan di lapangan, karena itu 4 prinsip yang kita kemukakan bahwa aman, terkoordinasi, kompeten dan juga berdampak kepada masyarakat ya. Oke. Nah ini kan kalau dilihat Pak Tarsi, ini selain dampak fisik yang terjadi begitu yang dialami, gempa juga ini dapat menimbulkan tekanan psikologis seperti yang tadi Pak Tarsi sampaikan sendiri. Nah ini bentuk pendampingan seperti apa sebenarnya yang disiapkan Unika sendiri bagi mahasiswa yang terdampak langsung, Pak Tarsi? Oke, baik. Ya, memang sampai hari ini kan sebagian besar mahasiswa masih berada di lokasi menunggu penjemputan. Tapi Unika sudah memiliki mekanisme sendiri untuk kemudian nanti melakukan pendampingan, memberikan pendampingan secara psikologis ya. Kita berencana bahwa mahasiswa yang mengalami luka maupun mahasiswa yang terdampak oleh situasi bencana ini akan terus dipantau kondisinya, dan ini terus kami lakukan oleh dosen pendamping yang memastikan bagaimana pelayanan pengobatan yang mereka terima saat ini. Lalu juga dari dosen pendamping juga terus berkomunikasi ya untuk memastikan kondisi mereka yang selama ini berada di lokasi KKN maupun di posko-posko darurat ya. Untuk kebutuhan pendampingan lebih lanjut memang kita menunggu pembentukan posko tanggap darurat ya untuk melakukan pendataan dan juga identifikasi mahasiswa yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, di sisi lain dari lembaga sendiri, apabila di lapangan dibutuhkan dukungan psikososial bagi masyarakat, ya seperti yang tadi saya katakan bahwa Unika dapat mengkoordinasikan tenaga-tenaga dan mahasiswa yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan dan tetap dalam koordinasi pihak terkait tentunya. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa dampak bencana terhadap mahasiswa dan masyarakat tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi psikologis dan juga sosial yang kita alami bersama. Oke, Pak Tarsi, terakhir bisa disampaikan pesan dari Unika Santo Paulus Ruteng sendiri kepada masyarakat Flores dan mahasiswa yang ingin membantu penanggulangan bencana agar kepedulian tetap berjalan, tetapi tetap mengutamakan keselamatan dan koordinasi sendiri, Pak Tarsi. Baik, terima kasih, Pak. Ya, pesan kami kepada seluruh masyarakat Flores, ya, mari kita tetap kuat untuk menjaga ketenangan, saling membantu dan memperkuat solidaritas. Kepada mahasiswa dan masyarakat yang juga ingin membantu dalam gerakan kemanusiaan, kami mengajak agar kepedulian dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan koordinasi. Nah, Unika menarik mahasiswa dari lokasi KKN untuk tujuan utama menyelamatkan mahasiswa, menjamin bahwa mereka berada dalam kondisi aman, tetapi Unika tidak pernah menarik kepedulian terhadap masyarakat. Ya. Kami akan tetap hadir bersama masyarakat Flores melalui posko tanggap darurat yang bertugas untuk melakukan pendataan, pelayanan, distribusi bantuan jika diperlukan, ya, pendampingan dan pengerahan relawan sesuai kebutuhan lapangan, ya. Dan tentunya mari kita bersama-sama melewati masa sulit ini dengan solidaritas, gotong royong dan semangat kemanusiaan. Ya. Izin dari yang terakhir melalui penegasan rektor sendiri, Unika Santo Paulus Ruteng akan terus hadir dalam semangat solidaritas, gotong royong dan pelayanan. Ya, kita saling menguatkan, kita saling membantu, dan kita bersama-sama melewati masa sulit ini. Dan seperti penegasan rektor, kita satu, kita kuat dalam solidaritas, kita bangkit bersama. Ya.
Oke, Pak Tarsi bisa disampaikan terakhir ini Pak Tarsi, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin membantu begitu, memberikan dukungan atau bantuan melalui posko dari Unika sendiri, bisa menghubungi ke mana Pak Tarsi? Ya, untuk sementara untuk detail bantuan yang akan disalurkan ke Unika, kita pagi ini kebetulan sedang dilakukan rapat relawan yang akan dipimpin oleh Wakil Rektor untuk membentuk posko darurat ini. Nanti mungkin akan disampaikan kemudian, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tarsi. Mudah-mudahan ini bencana yang sedang kita rasakan dan kita alami hari ini dan hari-hari kemarin bisa cepat berlalu dan kembali beraktivitas seperti biasa dan normal begitu Pak Tarsi ya. Ya, terima kasih saya sampaikan. Terima kasih kepada RRI Labuan Bajo juga dan seluruh masyarakat yang terus memberikan perhatian dan dukungan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarsi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.